Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengujian kualitas menggunakan metode MCQOL. Untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh Kevin. Nah, pengertian dari metode MCQOL ini yaitu metode ini adalah salah satu pendekatan untuk mengembangkan perangkat lunak yang berfokus pada pengukuran dan kualitas perangkat lunak sepanjang siklus pengembangan. Nah, pendekatan ini diperkenalkan oleh R.S. Maxwell pada tahun 1977 dan merupakan salah satu pendekatan awal untuk mengatasi masalah kualitas perangkat lunak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rijal. MCQOL, model kualitas MCQOL terbagi menjadi 11 faktor kualitas menjadi 9 faktor kualitas yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pada dasarnya MCQOL memfokuskan faktor-faktor tersebut ke dalam 3 aspek penting, yakni berkaitan dengan sifat operasional perangkat lunak, lalu kemampuan perangkat lunak untuk mengalami perubahan, dan adaptability atau kemampuan beradaptasi perangkat lunak dengan lingkungan baru. Selanjutnya itu faktor-faktor dalam metode MCQOL yang akan dijelaskan oleh Regia dan Dandi. 9 faktor dalam metode MCQOL. Faktor kualitas perangkat lunak menurut MCQOL adalah sebagai berikut. Correctness, yaitu berkaitan dengan kemampuan program memenuhi spesifikasi dan tujuan yang diinginkan pengguna. Lalu kedua, reliability, berkaitan dengan kemampuan program untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan tingkat presisi yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, efisiensi, berkaitan dengan jumlah sumber daya komputer dan kode yang dibutuhkan oleh program untuk menjalankan fungsinya. Lalu yang keempat, integrity, terkait dengan kontrol akses ke perangkat lunak atau data. Kemudian yang kelima ada usability, yaitu berhubungan dengan upaya yang diperlukan oleh pemakai untuk mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan input dan menginterpretasikan output dari program. Kemudian keenam ada maintainability, berkaitan dengan cara yang diperlukan untuk menemukan dan menyelesaikan kesalahan di dalam program. Kemudian yang ketujuh ada berkaitan dengan cara yang dibutuhkan untuk mengubah program yang berjalan. Kedelapan ada testability, berkaitan dengan upaya yang diperlukan untuk menguji suatu program untuk memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. 9 ada portability, terkait dengan upaya yang diperlukan untuk dapat mentransfer program dari satu lingkungan perangkat keras atau perangkat lunak tertentu ke lingkungan lain. Selanjutnya yaitu ada cara penggunaan metode dari MCQOL ini yang akan dijelaskan oleh Krista dan Chris. Oke, jadi cara penggunaannya itu ada 5 tahap. Tahap pertama itu adalah tentukan kriteria yang digunakan. Lalu yang kedua itu adalah tentukan bobotnya itu lambang itu adalah W. Terus ketiga itu adalah tentukan skala dari nilai setiap kriteria, dan yang keempat itu berikan nilai pada tiap kriteria, dan terakhir hitung nilai total MA. Tahapan 1 itu pertama langkahnya itu mengidentifikasi faktor kualitas utama, kedua mendefinisikan setiap faktor, ketiga mengidentifikasi pertanyaan atau pernyataan, keempat tentukan skala penilaian, kelima uji kriteria, keenam analisis hasil, dan terakhir dokumentasikan kriteria. Lalu tahapan kedua menentukan bobot. Bobot itu kan tadi lambangnya C, itu didapat dari setiap kriteria 0,1. C itu diantara 0,1 dan 0,4, di mana 0,1 itu sangat tidak penting, 0,2 tidak penting, 0,3 penting, dan 0,4 sangat penting. Oke, untuk tahapan ketiganya yaitu menentukan skala, yaitu dengan cara membuat penilaian dalam kuesioner yang ditentukan dengan skala dan tentang 1 sampai 10. Untuk tahapan keempatnya mengambil rata-rata dari hasil pengumpulan kuesioner di setiap faktornya.
Untuk tahapan yang terakhir yaitu ada rumus FA sama dengan W1C1 ditambah W2 C2 dan seterusnya, di mana FA merupakan nilai total dari faktor A, W merupakan bobot yang bergantung pada produk serta kepentingan, dan C merupakan metrik yang mempengaruhi faktor software quality. Di sini ada contoh dari penghitungannya. Oke, jadi tadi itu ada pertama menentukan kriteria, di mana kriteria di dalam menggunakan metode MC-Call itu terdapat 9 kriteria, di mana nantinya itu disesuaikan dengan sistem yang kita punya untuk dilakukan pengujian kualitas. Jadi kita sesuaikan, tidak perlu diambil 9-9-nya kriterianya. Di sini dicontohkan hanya mengambil 5 kriteria, yaitu ada kecepatan, keandalan, efisiensi, kegunaan, dan pemeliharaan. Tadi kan setelah menentukan kriteria, habis itu menentukan bobotnya. Bobotnya itu kan tadi rentang 0,1 sampai 0,4. Terus setelah menentukan bobotnya, itu terdapat nilai itu didapat dari hasil kuesioner. Nah, lanjut untuk perhitungan setiap faktor kualitas berdasarkan kriterianya. Nah, di sini ada kriterianya yaitu dari hasil penelitian responden, nilai total dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi yaitu FA sama dengan W1 C1 ditambah W2 C2 sampai ke N. Kemudian jumlah total dikalikan 100% dengan ketentuan nilai bobot berapa persen, misalnya 80 sampai 100 itu sangat baik, 50 sampai 79 cukup, lalu 0 sampai 49 kurang. Nah, contoh rumusnya itu seperti ini, diambil dari tabel yang tadi. Jadi W1 yaitu bobot dikali N1 yaitu nilai sampai seterusnya, lalu dikonversikan jadi angka. Nah, di angka ini dikalikan dulu. Nah, setelah mendapat hasilnya maka jadi 7,19 sesuai dengan 5 faktor yang kita ambil tadi. Setelah itu kita tentukan totalnya. Nah, totalnya itu kita tambahin dari sini semuanya, dikalikan 2 setiap totalnya, lalu dihitung hasilnya dibagi 100 dikali 100. Nah, untuk hasilnya kita dapat yaitu 75,48%. Oke, mungkin dari contoh metode MC-Call yang bisa kita jelaskan seperti tadi. Sebelum kita tutup presentasi kali ini, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara MC-Call mengukur kualitas eksternal dari perangkat lunak? Jadi cara mengukur kualitas eksternal perangkat lunak itu tadi ada di slide, nah ini ada di slide ketiga ini. Itu MC-Call itu mengkategorikan dari setiap kategorinya itu ada 3, yaitu product operation, terus product revision, dan product transition. Terus kalau dengan mengkategorikan ini, MC-Call ini memiliki kemampuan perangkat lunak untuk tetap stabil setelah perubahan atau upgrade dalam setiap kategori dari setiap faktor-faktor yang ada. Jadi cara mengukur kualitasnya itu dengan cara dibagi 3. Jadi mereka perhitungannya itu nggak ribet. Gimana, Intan? Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ya, nggak tambahan. Apa yang dimaksud dengan model MC-Call dalam konteks pengembangan perangkat lunak? Dalam konteks pengembangan perangkat lunak,
cuman kita tadi memaparkannya cuma 9 faktor yang mencakup aspek-aspek seperti keandalan yang ada di sini tadi. Nah, yang ini ada correctness, reliability, efficiency, integrity, usability, maintainability, flexibility, testability, dan portability. Itu yang dipapari cuma 9. Kemudian model MCCAL membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur berbagai aspek penting dari perangkat lunak yang sedang dikembangkan dan dievaluasi. Apakah Desta sudah paham? Cukup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.